salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut 2 cuplikan berita utama. Jelang hari kemerdekaan, sejumlah pedagang mulai menjual bendera dan umbul-umbul. Bangkitkan kembali semangat gotong royong warga Amanatun Selatan, perbaiki pipa air. Ya, selain berita utama tadi pemirsa, kami juga akan menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Feti Nitbani. Dan saya Diki Balo. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, saudara, kita awali informasi hari ini dari Kota Kupang. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang musiman yang menjual bendera dan umbul-umbul mulai banyak bermunculan di Kota Kupang. Selama bulan Agustus atau bulan kemerdekaan, semua warga Indonesia, tidak terkecuali warga Kota Kupang, diwajibkan untuk mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul. Hal ini menjadi peluang usaha bagi sejumlah warga untuk berjualan bendera dan umbul-umbul. Salah satu pedagang bendera dan umbul-umbul, Rahmat, mengatakan dirinya sudah berjualan sejak tanggal 25 Juli lalu. Bendera dan umbul-umbul dijual dengan harga yang bervariasi sesuai ukuran. Untuk bendera merah putih, dimulai dari harga Rp5.000 untuk bendera ukuran kecil yang dipasang pada kendaraan, hingga harga Rp50.000 untuk bendera ukuran besar. Sedangkan untuk umbul-umbul harganya kisaran Rp25.000 hingga Rp100.000. Rahmat mengaku tahun ini jualannya tidak selaris tahun-tahun sebelumnya, karena hingga akhir bulan Juli ini baru beberapa pembeli yang datang untuk membeli bendera yang dijualnya. Kalau peminat masyarakat sih untuk saat ini belum ya. Kalau tahun lalu mungkin di awal-awal juga sudah agak lumayan. Tapi tahun ini mungkin belum mungkin ya, gitu. Tahun ini mungkin karena mungkin yang sisa tahun lalu juga masih ada, mungkin bisa kena efek. Paling akhir ya lihat situasi barangnya. Kalau seandainya yang barang habis paling ya di awal. Kalau seandainya telat mungkin akhirnya tanggal 16 lah. 17 kan mungkin upacara gitu. Berjualan bendera dan umbul-umbul sudah dilakukan Rahmat sejak beberapa tahun terakhir setiap menjelang peringatan 17 Agustus. Bendera dan umbul-umbul yang dijualnya didatangkan dari Garut, Jawa Barat. Ivani Olang, Jindra Kevi, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur publikasikan proyeksi penduduk kabupaten dan kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 hingga 2035. Hal ini terkait dengan tindak lanjut data hasil sensus penduduk tahun 2020. Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur publikasikan proyeksi penduduk kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 hingga 2035. Hal ini terkait dengan tindak lanjut data hasil sensus penduduk tahun 2020. Kewajiban untuk melaksanakan sensus tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Dalam aturan tersebut tertulis jika Badan Pusat Statistik diamanatkan untuk melakukan sensus penduduk sekurang-kurangnya sekali dalam 10 tahun. Data sensus ini sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sensus penduduk 2020 juga merupakan upaya Indonesia untuk menuju satu data kependudukan jelang generasi emas 2045. Hasil survei dan sensus yang menunjukkan parameter demografi kemudian diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, khususnya bidang kependudukan.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, diseminasi atau launching hasil long form SP 2020 telah dimulai sejak Januari 2023. Begitupun dengan publikasi statistik fertilitas atau kelahiran dan mortalitas atau kematian, publikasi statistik migrasi dan publikasi analisis tematik kependudukan, serta publikasi proyeksi penduduk tahun 2020 hingga 2035. Agung Pras Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara, untuk mencegah wasting dan stunting di wilayah Kota Kupang, UNICEF Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan pemerintah melakukan loka karya penguatan peran kader dalam mendukung pencegahan dan tata laksana wasting di Kota Kupang. Melalui kegiatan ini diharapkan para kader yang terlibat dapat menjadi role model sekaligus garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga asupan kebutuhan ibu hamil dan bayi, khususnya dalam 1000 hari pertama kehidupan. Posyandu sebagai salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat mempunyai peran strategis dalam upaya pencegahan masalah kesehatan dan gizi. Oleh karena itu, UNICEF Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur melaksanakan loka karya penguatan peran kader dalam mendukung pencegahan dan tata laksana wasting di Kota Kupang. Kegiatan ini melibatkan 10 kader dari beberapa posyandu di Kota Kupang. Kepala Kantor UNICEF Nusa Tenggara Timur Yudhistira G. Yewangoe mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama seluruh stakeholder dalam mendukung penguatan peran kader sebagai usaha pencegahan wasting di Kota Kupang. Kegiatan hari ini sebenarnya tindak lanjut bagaimana kita memperkuat peran kader di posyandu dalam hal memberikan pengertian, membangun pemahaman dan juga membangun kapasitas keluarga untuk keluarga bisa mendampingi anak-anaknya dalam hal memberikan dukungan supaya anak bisa tumbuh kembang dengan sehat tanpa gangguan-gangguan kesehatan dan gizi. Salah satu kader posyandu Rosdiana Kumanireng yang terlibat dalam kegiatan tersebut mengatakan, loka karya yang diadakan UNICEF sangat berguna karena sebagai garda terdepan, kader posyandu dituntut harus dapat mengedukasi masyarakat dalam mencegah masalah kesehatan dan gizi. Sebagai kader tentu kami bangga karena kami di lapangan kami berorientasikan di lapangan itu dengan anak-anak yang dari startnya dari ibu hamil awal hamil sampai dengan anak-anak balita yang di posyandu, dan kami juga adalah kader, jadi kami berbangga karena ini adalah pekerjaan kami, merupakan pekerjaan kami yang kami tidak bisa elakkan. Karena ini merupakan bagian pekerjaan kami membantu masyarakat, di mana kami melihat bahwa hari ini balita stunting itu cukup luas. Jadi ini adalah program juga dari UNICEF, program dunia juga merupakan. Jadi kami itu kemungkinan kami itu bekerja lebih keras lagi. Selain di Kota Kupang, UNICEF Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur dalam waktu dekat juga akan melakukan kegiatan serupa di beberapa kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Debbie Suek, Adi Mataratu, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke Sumba Barat Daya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya berharap agar prestasi kelompok tani di Desa Pero terus dipertahankan sehingga menjadi kelompok tani yang semakin mandiri. Pengukuhan kelompok tani sehat oleh Jaringan Kelompok Tani YBTS di Desa Pero, Kecamatan Wewe Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi momen bersejarah bagi para petani setempat. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya, Frintuka, memberikan apresiasi atas usaha dan kerja keras para petani di Desa Pero dalam mengelola potensi sumber daya pertanian dengan baik. Ia menyatakan kebanggaannya terhadap petani di Desa Pero yang telah berhasil mencapai prestasi luar biasa. Hasil panen yang mencapai puluhan juta rupiah menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani. Ia juga menekankan pentingnya bekerja dengan hati. Desa Pero, Kecamatan Wewe Barat ini berupa bimbingan
berupa bantuan benih dan pengawasan secara teknis, sehingga hari ini kita boleh saksikan bersama panen perdana. Ini merupakan tentu hasil daripada semangat teman-teman petani, karena kerja dengan semangat dan hati. Tentu ada kendala-kendala, tetapi kendala itu dapat diatasi dengan kolaborasi. Priscilia Purnama, Program Officer Project William and Lily Foundation berharap agar terjadi peningkatan akses terhadap peluang ekonomi lokal di Sumba Barat Daya, serta dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang terpinggirkan dan rentan. Oke, jadi kalau dari William and Lily Foundation, WLF sendiri melihat bahwa Sumba Barat Daya itu memiliki potensi pertanian yang luar biasa tentunya ya. Karena pertama, petani sebenarnya jumlahnya banyak, namun sayangnya produktivitasnya belum tinggi. Ada kebutuhan pasar yang di Sumba Barat Daya sendiri yang sebenarnya belum terpenuhi nih, karena masyarakat di sini konsumen di sini masih perlu untuk membeli barang-barang pertanian dari luar Sumba Barat Daya. Sementara petani-petani Sumba Barat Daya sendiri kan jumlahnya juga tidak sedikit. Nah, dari situ kami melihat bahwa penting sekali nih sebenarnya bagaimana caranya untuk bisa Sumba Barat Daya ini, petani di Sumba Barat Daya terutama, untuk bisa memenuhi dulu kebutuhan di Kabupaten Sumba Barat Daya sendiri. Pengukuhan kelompok tani sehati ini menjadi langkah maju bagi pembangunan pertanian di Desa Pero dan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara. Dan tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pimpinan, karyawan, karyawati TVRI Sulawesi Barat mengucapkan selamat ulang tahun ke-38 TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Semoga semakin jaya, sukses dan dicintai oleh masyarakat. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur memiliki spirit yang luar biasa untuk membangun kehidupan menjadi lebih baik. Kehadiran TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur semoga terus menjadi media utama untuk menggelorakan semangat membangun negeri di bumi Pelabuhan Mora. Dirgahayu TVRI Nusa Tenggara Timur, Ketong Pong TV. TVRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-38 TVRI Nusa Tenggara Timur. Semoga senantiasa menjadi terdepan di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kobarkan semangat kekompakan dan persaudaraan. Saya, Martin Christian Taka, Wakil Bupati Sumba Barat Daya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-38 Televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Timur. Semoga media televisi Republik Indonesia ini menjadi media yang inovatif, media yang berkembang, sehingga pada gilirnya itu informasi pembangunan dapat secepatnya menjadi bahan yang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga kedepannya masyarakat betul-betul berada dalam suasana yang baik,
dan terutama demi kemaslahatan rakyat Sumba Barat Daya khususnya dan rakyat NTT pada umumnya. Terima kasih. Happy birthday, happy birthday, happy birthday buat TVRI. Shalom, saya Yusden Kasmetan mengucapkan selamat ulang tahun buat TVRI Stasiun NTT. Jaya selalu menampilkan tayangan yang berkualitas, mengedukasi, dan selalu menginspirasi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. TVRI NTT, Katong Pun TV. Tuhan berkati. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi dari Kabupaten Ngada. Pungutan liar merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat serta menimbulkan perasaan tidak aman dan nyaman. Hal ini harus dilawan bersama-sama sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari perbuatan oknum maupun kelompok atau lembaga yang melegalkan pemungutan liar untuk memperkaya diri sendiri. Dalam sosialisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Satuan Tugas yang terdiri dari pihak Pengadilan Negeri Bajawa, Kejaksaan Negeri Ngada, Kodim 1625 Ngada, dan Polres Nagekeo serta pemerintah Kecamatan Mauponggo bersama masyarakat setempat bersatu untuk membasmi segala bentuk pungutan liar yang meresahkan masyarakat. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Maria Rosdianti Servina Maranda menjelaskan bahwa pungli merupakan tindak kejahatan yang harus dilawan bersama. Masyarakat diharapkan jangan pernah takut melaporkan jika ditemukan adanya pungutan liar sehingga dapat segera ditangani oleh Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar secara tegas. Dengan sosialisasi hari ini, target yang ingin dicapai yaitu segala macam bentuk pungli atau pungutan liar yang terjadi dalam masyarakat bisa dikurangi, bahkan dihilangkan, ya, untuk masyarakat lebih memahami dan berani untuk melaporkan jika terjadi pungli atau pungutan liar di dalam masyarakat terhadap pelayanan dari pemerintah. Ya, untuk pemerintah ke depannya ya. Kami juga perlu pembenahan, mungkin ke depan menjadi lebih baik lagi, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Seorang tokoh masyarakat Kecamatan Mauponggo, Franciscus Saverius Wawo menuturkan, penegakan hukum terhadap pungli harus merata dari tingkat atas sampai ke tingkat yang paling bawah yaitu desa, sehingga tidak menodai rasa keadilan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kabupaten Nagekeo. Responnya bagus. Hanya sasarannya kepada masyarakat, tapi masyarakat bukan pelaku apa yang menjadi sapu bersih. Dan seharusnya mereka lebih intens kepada strata yang lebih baik. Karena masyarakat di bawah itu hanya di tingkat desa, BPD. Tapi masih ada lagi di tingkat yang lebih tinggi, kecamatan, kabupaten, dan strata yang lebih tinggi. Saya kira sasaran seperti itu harus benar-benar dibersihkan menurut kami masyarakat. Kalau hanya di bawah, kita menonton saja. Karena pemegang kebijakan ada tingkatannya. Tingkat yang lebih tinggi mengambil kebijakan, turun ke bawah. Dan kadang-kadang kelakuan pejabat yang lebih tinggi, itu diikuti oleh mereka yang di bawah. Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Theodora Usfunan, mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan jika menemui oknum, baik lembaga maupun organisasi yang melakukan pungutan liar, kepada pihak berwajib untuk ditelusuri dan dilakukan penanganan secara hukum berdasarkan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang PTKP dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT.
Pemirsa, Dandim 1629 Sumba Barat Daya berhasil melaksanakan program Manunggal Air tahun 2023 di Lagalete, serta menyalurkan bantuan sembako kepada anak stunting dan ibu hamil. Dandim 1629 Sumba Barat Daya Lektol CZI Novia Kurniawan mengumumkan keberhasilan pelaksanaan program Manunggal Air tahun 2023 di Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat. Program ini dilaksanakan atas perintah Kepala Staf Angkatan Darat dan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan air bersih serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam upaya mengatasi masalah kurangnya air bersih di Desa Lagalete, Kodim 1629 Sumba Barat Daya melakukan beberapa upaya. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan pompa hidram di Desa Lagalete yang kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau panjang. Tak hanya itu, ibu hamil di Desa Lagalete juga mendapatkan perhatian khusus dari Dandim. Mereka menerima bantuan nutrisi berupa biskuit dan susu yang diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan ibu dan bayi yang dikandungnya. Dandim 1629 berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga penerima manfaat. Menurutnya, TNI Angkatan Darat senantiasa berkomitmen untuk membantu masyarakat dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan di berbagai wilayah. Hari ini kita hadir di sini dalam rangka peresmian penggunaan fasilitas air bersih program TNI AD Manunggal Air tahun 2023 dan pencanangan percepatan penurunan stunting, di mana tadi secara Vikon, secara daring kita saksikan bersama dicanangkan langsung oleh Bapak Kasat. Kemudian kita di sini di Kabupaten Sumba Barat Daya kita juga melaksanakan bersama-sama. Di mana saat ini kita berada di Desa Lagalete, yang mana kita sudah melaksanakan pembangunan pompa hidram untuk masyarakat Desa Lagalete. Kemudian juga tadi kita saksikan, kita berikan juga bantuan kepada warga masyarakat yang dalam rangka mempercepat penurunan stunting. Sementara itu, Kepala Desa Lagalete Bernadus Malo mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan oleh TNI Angkatan Darat. Setelah memperoleh bantuan pompa hidram, warga Desa Lagalete kini tidak lagi harus menuruni bukit untuk menimba air karena air bersih kini dapat masuk ke dalam kampung. Hal ini tentunya sangat meringankan beban warga dalam mendapatkan akses air bersih. Selain program Manunggal Air, Kodim 1629 Sumba Barat Daya juga berfokus pada upaya peningkatan gizi masyarakat, terutama anak-anak yang mengalami masalah kurang gizi dan stunting. Kepala Desa mengaku bersyukur atas bantuan sembako kepada anak-anak yang membutuhkan. Ia mengaku bantuan ini dapat membantu meningkatkan status gizi warga di desanya sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Terima kasih kepada TNI melalui program air bersih dalam kegiatan pompa hidram. Masyarakat Desa Lagalete telah menikmati air bersih yang masa dulu sampai sekarang kita masih dengan manual memakai bambu dengan jarak 1 km, tetapi ternyata sampai hari ini tanggal 25 Juli 2023 telah diresmikan pompa hidram di Desa Lagalete sehingga masyarakat merasa menikmati air bersih. Ini hal yang luar biasa, maka oleh karena itu wajar dan pantas kita mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada TNI. Diharapkan program Manunggal Air dan bantuan lainnya dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumba Barat Daya. Keberhasilan ini menunjukkan sinergitas yang baik antara TNI AD dan pemerintah daerah serta masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT.
Ya saudara, sebagai upaya partisipasi dalam menjaga dan membantu kesehatan bagi masyarakat, keluarga besar SMA Katolik Regina Pacis Bajawa menggelar olahraga bersama serta pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk melakukan donor darah bagi masyarakat oleh para guru dan siswa yang bertujuan untuk membantu pasien yang membutuhkan transfusi darah sehat agar cepat pulih dari derita yang dialami. Jalan santai bersama ratusan siswa dan para guru serta alumni Sekolah Menengah Atas Regina Pacis Bajawa dan juga melibatkan masyarakat lainnya dilakukan dengan mengelilingi kota Bajawa sembari ditemani marching band untuk menambah semarak kegiatan jelang Pancawindu Sekolah Menengah Atas Regina Pacis. Dilanjutkan dengan senam dan zumba bersama di lapangan futsal sekolah yang diiringi musik berirama riang untuk mengajak peserta agar dapat menjaga kesehatan tubuh dengan rajin berolahraga secara teratur. Pemeriksaan kesehatan secara gratis juga dilakukan bagi para guru dan siswa serta masyarakat dan alumni guna memastikan kondisi fisik dalam keadaan sehat agar dapat beraktivitas dengan baik dan selalu bugar dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kepala Sekolah Menengah Atas Regina Pacis Bajawa, Herdin Diwa menjelaskan, demi menjadikan lembaga pendidikan sebagai wadah membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan bagi masyarakat, dilakukan donor darah oleh para guru dan siswa guna memastikan ketersediaan darah sehat bagi masyarakat yang membutuhkan agar segera pulih dari sakit yang dialami. Ada beberapa bentuk kegiatan, selain kegiatan konsolidasi secara internal dari masing-masing alumni, tetapi kegiatan ini juga bermanfaat bagi kepentingan banyak orang. Makanya kemarin kita berinisiasi selain kegiatan jalan sehat, kemudian kegiatan pertandingan eksebisi, tetapi juga ada kegiatan yang mengarah kepada edukasi kesehatan seperti program pemeriksaan secara gratis yang dilakukan oleh Puskesmas Kota dan juga sebagai bentuk keberpihakan kita terhadap orang-orang yang membutuhkan darah, maka kita menggandeng Palang Merah Indonesia untuk melakukan kegiatan donor darah yang melibatkan alumni maupun para siswa yang ada di SMA Regina Pacis Bajawa. Bagi Herdin Diwa, gerakan peduli kesehatan harus dimulai dari lembaga sekolah dengan menumbuhkan rasa cinta dan peduli siswa terhadap pola hidup sehat dengan mengajak orang tua serta masyarakat lainnya untuk selalu menjaga kesehatan dengan baik dengan rajin berolahraga secara teratur. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, dari Kabupaten Ngada kita beralih ke Kabupaten Kupang. Tablet tambah darah atau TDD sangat penting bagi remaja putri. Selain untuk mencegah anemia, dapat juga mencegah stunting sejak dini. Salah satu upaya penanganan dan pencegahan stunting oleh pemerintah Kabupaten Kupang saat ini adalah melakukan aksi pembagian tablet tambah darah atau TTD remaja putri. Di mana melalui aksi tersebut, Dinas Kesehatan melakukan pembagian TTD secara rutin di sekolah setingkat SMP. Tablet tambah darah ini sangat penting bagi remaja putri, di mana selain untuk mencegah anemia pada remaja putri, tetapi juga untuk mencegah stunting sejak dini yang berpotensi terjadi saat remaja menjadi dewasa dan menjadi ibu. Kepala Puskesmas Oemasi Kecamatan Ikamese Marta M. Lete mengatakan, kondisi kekurangan sel darah merah di dalam tubuh atau anemia berisiko lebih tinggi pada remaja putri. Karena remaja putri setiap bulan mengalami siklus bulanan. Sehingga membuat tubuh remaja putri lebih mudah lemas dan mudah untuk pingsan. Selain itu, dampak anemia juga menyebabkan para remaja putri mengalami penurunan imunitas sehingga lebih rentan terpapar berbagai penyakit infeksi. Penurunan konsentrasi belajar di kelas, penurunan prestasi di sekolah, penurunan kebugaran dan produktivitas kerja. Untuk itu, upaya pemberian TTD ini menjadi penting bagi remaja putri dalam proses pertumbuhannya. Selain itu, pemberian TTD juga untuk mempersiapkan kesehatan remaja putri sebelum menjadi seorang ibu. Screening pemberian tablet tambah darah
sampai 18 tahun. Dan anak-anak sudah minum hari ini di depan petugas. Pemberian tablet tambah darah mencegah supaya jangan terjadi stunting untuk anak remaja. Jadi kita mempersiapkan dari remaja. Diharapkan dengan minum TTD secara rutin dapat mengurangi potensi anemia dan mencegah stunting di masa yang akan datang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, saudara, bangkitkan kembali semangat gotong royong tokoh dan masyarakat Dusun 2 Desa Toi, Kecamatan Amanatun Selatan bergotong royong mengalirkan air dari puncak Gunung Sunu ke perkampungan sejauh 7 km. Yamres Omone, tokoh masyarakat Dusun 2 di Desa Toi, Kecamatan Amanatun Selatan menjelaskan bahwa saat ini mereka sangat senang karena sumber air sudah dekat. Berkat dukungan pemerintah desa melalui dana desa program pemberdayaan, ia telah berupaya mengalirkan air dari sumber di atas puncak Gunung Sunu dengan jarak 7 km hingga masuk pemukiman warga. Sistem pekerjaan dilakukan secara gotong royong dengan tujuan untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong masyarakat yang kini sudah mulai pudar. Sejak dulu masyarakat di Dusun 2 Desa Toi sangat susah mendapatkan air bersih. Namun berkat program pemberdayaan, masyarakat tidak kesulitan lagi mengambil air bersih di tempat yang jauh. Pantauan TVRI di Hutan Jati Emas, Desa Toi Minggu 30 Juli 2023 kemarin siang, tampak sejumlah warga bergotong royong mengerjakan sejumlah pipa air yang berserakan akibat terkikis erosi air hujan beberapa waktu yang lalu. Sejumlah pipa yang sempat tersumbat hingga air tidak mengalir ke pemukiman kini sudah mengalir normal untuk dinikmati masyarakat setempat. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, tetap di Nusa Tenggara Timur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 29 Juli genap 38 tahun usia TVRI Nusa Tenggara Timur menghiasi layar kaca pemirsa. Berbatasan dengan dua negara, TVRI Nusa Tenggara Timur memiliki komitmen menjadi pilar bangsa melalui program siaran yang berkualitas, informatif, dan berintegritas, sesuai dengan visi misi TVRI sebagai media pemersatu bangsa. Saya, Direktur Utama LPP TVRI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-38 TVRI Nusa Tenggara Timur, TVRI NTT, Katongpung TV. Here we go. Selamat ulang tahun ke-38
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Inyoman Nurrohim, General Manager Bandar Udara Internasional El Tari Kupang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-38 LPP TVRI Stasiun NTT. Semoga TVRI NTT tetap menjadi media yang mampu menjembatani keberagaman di NTT. TVRI NTT, Katong Pun TV. Birthday, happy birthday, happy birthday TVRI. Selamat ulang tahun buat Televisi Republik Indonesia NTT. Ulang tahun yang ke-38 ini semoga membawakan berkat melimpah, terus maju menjadi saluran pemersatu bangsa yang melakukan pencerahan, membagi informasi dan juga hiburan bagi para pemirsa. Maju terus TVRI, jaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke Sumba Barat Daya, pemirsa. Umat Katolik di Stasi Padu Desa Ede Kalada di Kecamatan Wewewa Selatan beribadah menggunakan rumah warga. Para umat di Stasi Padu belum memiliki gedung gereja yang layak. Saat ini mereka hanya memiliki gereja darurat yang juga belum memiliki atap. Desa Ede Kalada, Kecamatan Wewewa Selatan akhirnya memiliki stasi gereja sendiri setelah mekar dari gereja Katolik Stasi Weewula. Para umat gereja Katolik di desa ini sebelumnya harus berjalan puluhan kilometer untuk beribadah di gereja Stasi Weewula. Namun kini mereka dapat beribadah lebih dekat di Stasi Padu. Sebagai stasi baru di desa Ede Kalada, Stasi Padu menggunakan rumah warga sebagai tempat ibadah di hari Minggu. Daniel Lendi Sairo, pembina umat Stasi Padu dari Paroki Santo Yosep Pekerja Manola mengatakan, jumlah kepala keluarga umat Stasi Padu mencapai 30 kepala keluarga. Meskipun jumlah tersebut memungkinkan untuk melaksanakan ibadah setiap hari Minggu, kondisi gereja yang masih darurat membuat mereka masih kesulitan beribadah. Ia mengaku jumlah umat Katolik yang terus bertambah di desa Ede Kalada, baik umat Katolik yang sudah dibaptis dan umat Katolik simpatisan yang orang tuanya masih aliran Marapu, kian bertambah banyak. Sehingga sangat membutuhkan gedung gereja yang layak. Saat ini, ia bersama umat di Stasi Padu sedang membangun gedung gereja darurat. Di dalam calon stasi ini ada sekitar 30 kakak. Ada kakak yang sudah masuk Katolik semua, ada yang masih sifatnya simpatisan. Artinya simpatisan itu orang tuanya masih Merapu, sedangkan anak-anaknya yang sudah masuk gereja atau sudah dipermandikan. Sementara ini kami menggunakan rumah penduduk yang seperti kita lihat ini. Dan dalam rencana, jika Tuhan berkehendak, kami akan mau membangun gedung stasi, walaupun sederhana, supaya kami gunakan untuk beribadah di setiap minggu. Salah satu umat Stasi Padu, Alfonsus Billy Moriuma, mengungkapkan kebahagiaannya karena umat telah memiliki stasi sendiri di desa mereka. Sebelumnya perjalanan jarak jauh ke gereja Stasi Weewula sering membuat anak-anaknya malas untuk beribadah. Dengan adanya Stasi Padu, semoga akan lebih memudahkan umat untuk berpartisipasi aktif dalam ibadah. Ia juga yang telah mengibahkan tanah miliknya untuk pembangunan gedung gereja Katolik Stasi Padu, dengan harapan mereka tidak harus berjalan jauh untuk beribadah. Jadi saya punya bapak masih Merapu, saya sudah masuk gereja, tapi saya pengen sekali untuk kami punya gereja ini
supaya jadi kalau bisa ada gedung, supaya kalau bisa setiap ibadat kami gunakan itu gedung gereja. Dan nanti ketika ada hari-hari raya supaya kami bisa gunakan di gereja yang sudah terbentuk dari permanen sedikit. Saat ini pembangunan gedung gereja di Stasi Padu menjadi sebuah harapan untuk masa depan, sehingga umat gereja Katolik di desa Ede Kalada dapat beribadah dengan lebih nyaman dan teratur. Semoga dengan adanya stasi gereja ini, kehidupan rohani para umat dapat semakin diperkokoh dan terjaga dengan baik. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya saudara, sebuah kantor desa berlantai 3 dibangun megah oleh Kepala Desa Toi dan masyarakat secara swadaya tanpa menggunakan dana desa. Bangunan ini terletak di Kampung Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jidron HN Lakapu, Kepala Desa Toi, didampingi sejumlah warga menjelaskan bahwa kantor ini dibangun atas swadaya masyarakat dan masyarakat adat setempat. Dirancang dan dikerjakan sendiri oleh pihaknya tanpa menggunakan dana desa. Kampung Toi dulu dikenal dengan kampung yang sangat kumuh. Wilayah Desa Toi dari kota Kecamatan Amanatun Selatan berjarak 70 km. Dengan kondisi jalan berbatu naik turun, sehingga membuat banyak orang kesulitan menjangkau kampung Desa Toi. Karena itu semasa kepemimpinan pihaknya ingin merubah wajah Kampung Toi dan mencatatkan sejarah bagi anak cucu ke depan. Dengan modal pengalaman di perantauan, pihaknya mencoba mendesain wajah kantor desa. Dengan desain gambar dilengkapi ukiran wisata modern untuk spot foto. Kantor desa tersebut dikerjakan sejak 20 November 2020 dan saat ini sudah pada tahap penyelesaian. Direncanakan bangunan akan diresmikan pada bulan September 2023 mendatang. Yang memotivasi saya untuk bisa membangun kantor desa semegah ini, sebenarnya dulu itu yang pertama adalah dulu kampung ini termasuk kampung yang sangat amat tertinggal. Jadi kita lihat kumuh, itu yang kemudian memotivasi saya untuk coba membuat sesuatu yang lain daripada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi saya adalah coba untuk bisa mengukir sejarah yang baik untuk anak cucu. Jadi besok mereka juga bisa termotivasi untuk bagaimana bisa membangun kantor ini. Kemudian untuk desain kantor desa ini sendiri juga, kantor ini kita desain sendiri. Jadi gambarnya kita buat sendiri. Kemudian pekerjaannya juga kita kerjakan sendiri. Desain bangunan bawah tanah dengan luas lahan 5,3 hektar dalam satu kompleks besar dilengkapi pagar keliling dan berbagai desain ukiran batu alam, lengkap dengan taman rekreasi unik dan modern, serta air mancur, tempat berpose bagi siapa saja yang berkunjung ke tempat tersebut. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi dari Kabupaten Belu akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Nusa Tenggara Timur hari ini. Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Iya, dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Final Liga Pelajar Indonesia memperebutkan piala kelima Wakil Bupati Belu, mempertemukan SMA Seminari Lalian melawan SMA Negeri 1 Atambua. Pertandingan ini dimenangkan oleh Seminari Lalian lewat drama adu penalti. Beginilah suasana saat laga final Liga Pelajar Indonesia tingkat Kabupaten Belu yang berlangsung di Stadion Haliwen Kota Atambua. Ribuan supporter memadati tribun penonton untuk menyaksikan laga antara SMA Seminari Lalian melawan SMA Negeri 1 Atambua. Kedua tim ini kembali berlaga di final tahun 2023 setelah tampil sebagai finalis pada tahun 2022 lalu. Kedua tim ini berusaha untuk keluar sebagai juara pada LPI tahun ini. Di menit awal pertandingan, SMA Negeri 1 Atambua bermain dengan tensi penyerang yang tinggi sehingga pemain bertahan Seminar Lalian sempat kewalahan menepi serangan yang dibangun oleh tim SMA Negeri 1 Atambua.
Lewat serangan balik, tim SMA Negeri 1 Atambua berhasil mencetak gol ke gawang Seminari Lalian sehingga skor menjadi 1-0. Tak sampai 10 menit, tim Seminari Lalian berhasil menyamakan kedudukan lewat titik putih karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemain belakang SMA Negeri 1 Atambua. Tensi permainan pun semakin memanas lewat pola serangan yang dibangun oleh kedua tim, di mana Seminari Lalian berhasil membalik keadaan menjadi 2-1. Di akhir babak kedua, SMA Negeri 1 Atambua pun tak mau ketinggalan sehingga menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sorakan semangat dari pendukung kedua tim membuat pola permainan semakin memanas hingga 90 menit pertandingan. Kedua tim masih bermain imbang sehingga wasit menambahkan pertambahan waktu 2 kali 10 menit. Pada tambahan waktu ini, Seminari Lalian sempat unggul di babak pertama perpanjangan waktu, namun berhasil disamakan kembali oleh SMA Negeri 1 Atambua sehingga skor pun imbang menjadi 3-3. Pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti di mana Seminari Lalian berhasil unggul dengan skor 4-3 dan berhasil mempertahankan gelar juara 2 tahun berturut-turut. Dan hal yang menjadi sangat penting pada turnamen kali ini adalah suasana hati persepakbolaan Belu yang dilandasi dengan nilai-nilai kebersamaan. Terciptanya suasana nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keberanian ditunjukkan oleh para atlet sepak bola kita. Lewat pertandingan Liga Pelajar yang digelar ini diharapkan dapat menjalin sportivitas antar tim yang mengikuti turnamen ini serta menjaring bibit potensial dalam bidang sepak bola di Kabupaten Belu. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, dan terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Diki Balo. Ya, dan saya Fetinit Bani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.